Shalom warga kerajaan, masih tentang bagaimana menghadapi peperangan rohani. 2 Korintus 10 ayat kelima berbicara tentang casting down imagination. Saudara tahu imajinasi itu bukan sesuatu yang real, ya. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Dan firman Allah menunjukkan bagaimana kubu yang dibangun keangkuhan manusia. Apa ini? Tradisi manusia, adat istiadat manusia. Kenapa Tuhan katakan kepada Abraham, keluar dari rumah bapakmu, keluar daripada bangsamu, karena diajarkan tradisi untuk menyembah berhala. Saya ketemu dengan banyak orang yang ngaku Kristen, tapi dia berpikir secara duniawi. Oh, kalau orang laki itu biasa, masa berselingkuh dikatakan jajan, pantesan sakit perut, saudaraku. Ya, bukan cuma itu, saudaraku. Dikatakan kalau minum minuman keras itu pergaulan. Saya menentang casual Christianity. Saya percaya tentang militant Christianity. Saudaraku, meskipun Christianity tidak ada dalam firman Allah, ya, tetapi saudara, firman Allah mengatakan ada kubu-kubu yang dibangun dalam keluarga kita. Saya mau beritahu bahwa ada saja keluarga yang kubunya itu kawin cerai di dalam keluarga itu. Dianggap itu cuma selembar kertas. No, it's a covenant. Itu perjanjian. Dan itu adalah miliknya Tuhan. Itu kan diantara kita berdua saja. Tidak, itu tipu daya daripada iblis. Dan firman Allah mengatakan kita harus punya kuasa. Dinamo itu tadi, mighty in God, dan pakai seluruh senjata Allah. Perlengkapannya semua harus dipakai, ya. Dan jangan lupa dalam perlengkapan tentara Romawi, bagian belakangnya itu tidak ada perlindungan. Jadi jangan pernah lari dari pertempuran. Hadapi, ya. Kita harus menghadapi, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita tahu Kaleb bin Yefune. Yefune itu apa artinya? Seseorang yang siap menghadapi. Saya minta semua anak Tuhan siap menghadapi, tidak lari, ya, tidak melarikan diri. Karena itu, saudaraku, Tuhan tidak memberkati pengecut, Tuhan tidak memberkati pecundang, tetapi bagi mereka yang mau belajar firman Allah. Bagaimana kita mengenali strategi iblis? Yaitu dengan membaca firman Allah. Di sana penuh dengan strategi. Salah satu buku yang saya baca adalah bagaimana Moshe Dayan, yaitu menghadapi musuh-musuh Israel tahun 67, 73 dan sebagainya. Dia membacanya di Alkitab. Bagaimana menghadapi keturunan Edom, bagaimana menghadapi keturunan Aram, bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu. Semuanya tertulis di sana. Jadi jangan terima Alkitab ini. Ada yang anggap Alkitab ini pil tidur, saudara. Ya, mau tidur tidak bisa baca kitab imamat. Jangan, saudara. Bahkan kitab imamat itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu holiness. Kita ini adalah umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Karena itu, saudaraku, kubu-kubu yang dibangun iblis dalam keluarga kita, entah kawin cerai ataupun, saudaraku, kedagingan, kerakusan, kita buang semua dan kita menundukkan diri. Segala pikiran kita menaklukkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6 berkata, kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Siapa yang kita hukum? Diri sendiri. Ya, segala perlawanan kepada firman Allah. Saya begitu prihatin ketika ada seorang profesor yang pernah bicara di pertemuan seluruh STT, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, berkata bahwa ini Alkitab ini mengandung firman Allah. Begitu beliau duduk samping saya, karena saya tuan rumah, saya tanya, Pak, bagaimana tulisan Rasul Paulus? Oh, kita harus debatkan dulu, kata beliau. Saya begitu sedih mendengarnya, saudara. Jangan tertipu dengan segala pengajaran liberal, segala pengajaran cessation yang mengatakan mujizat sudah tidak ada. Be mighty in God. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan yang datang di tempat ini, yakin dan percaya Tuhan ada di sini. Amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita yakin hari ini harinya Tuhan. Bahkan setiap hari Tuhan menyediakan waktunya untuk kita. Dia tidak pernah ingkar janjinya bahwa kasihnya, rahmatnya, anugerahnya tetap ada dalam hidup kita selama-lamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil daripada Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kerinduan kami bertemu Engkau lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Urapi kuduskan kami semua yang ada di sini. Dan menjadi kesaksian kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Kau beri. Kami boleh ada di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya ketika kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Engkau duduk di atas pujian kami ya Tuhan. Dan kami buka ibadah ini mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sama-sama percaya dan cinta Tuhan. Kami katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dia Allah kita. Dia Tuhan kita. Dia Raja kita. Sembah Dia. Puji Dia. Karena Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak tanpa damu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya.
besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Bukan karena kegagahan kami, keistimewaan kami. Tapi karena kasih-Mu yang memampukan kami. Untuk selalu datang mencari Engkau Tuhan. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau mengisi kekosongan hidup kami dengan kasih-Mu. Kami mampu melakukan hal-hal di luar akal pikiran kami Tuhan. Sebab Engkau adalah kasih. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal. Mati di kayu salib. Menebus dosa saudara dengan saya. Itulah sebabnya kita bersyukur punya Allah sehebat Tuhan. Bersyukur punya Allah sedahsyat Tuhan. Tidak ada yang dapat memiliki kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Puji Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, oh, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kasih Allahku sungguh besar. Ketika Dia serahkan anaknya, oh, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur dengan mengatakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Yesus. Dia serahkan anaknya, Yesus, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah Yesus karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Tidak ada Allah yang sempurna seperti Engkau Bapa di surga. Engkau mengisi kehidupan kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Bersyukur, bersyukur padamu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Yesus. Kasih setiamu sampai selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami naikkan pujian, sembah, syukur kami. Hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang mulia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu sangat besar. Kemuliaan, kehormatan, keagungan Allah yang mulia. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi kami katakan padamu, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap hati kami yang mendengar. Biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dan biarlah itu menjadi benih dalam kehidupan kami yang membuahkan buah yang dapat dikecap oleh orang-orang sekitar kami dan nama-Mu yang dipermuliakan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk. Thank you tim praise and worship. Oke. So, kita masih dalam tema ya, cyber boleh timernya dimulai, kalau tidak nanti saya 2 jam loh. Kalau nggak dimulai timernya. Thank you. So, sebelum saya memulai dengan pesan yang akan saya bawakan, saya ingin sedikit mereview tentang apa yang sudah kita pelajari sepanjang bulan Oktober ini. Kita mulai dengan di minggu pertama, boleh silakan dibantu slide-nya. Next slide. Pastor Ance mengajarkan kita mengapa penting untuk mengendalikan pikiran. Pertama, karena pikiran menentukan arah hidup kita. Pikiran kita menentukan arah kehidupan kita. Di poin kedua dikatakan bahwa pikiran kita adalah medan perang. Kemudian di minggu kedua, Pastor Amos, udah slide keempat, mengingatkan kita tentang bagaimana caranya mendisiplinkan pikiran dengan menawan dan menaklukkan di bawah Kristus. Ada 2 poin juga, next slide, yes thank you. Pertama, mengenal kebenaran. Dalam mengenal kebenaran ini perlu untuk disengaja, diniatkan dengan cara dilatih berulang-ulang. Kemudian memeriksa pikiran, perasaan, gambaran, dan keyakinan sehingga selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian di poin kedua, bukan hanya sekedar mengenal kebenaran, tapi juga menaati dan melakukan kebenaran tersebut dengan setia. Dan di minggu ketiga, Pastor Stephen mengingatkan kita bahwa kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi bagaimana keyakinan kita terbentuk. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan perlu kita perhatikan. Kemudian minggu kemarin di minggu keempat Pastor Bertus mengingatkan kita juga bagaimana caranya mendisiplinkan pikiran, yaitu dengan pertama pikirkan perkara yang di atas, yaitu kehendak Allah. Dan yang kedua adalah mengenakan pikiran Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, untuk pagi hari ini saya akan menambahkan sedikit saja. Saya mencoba untuk membawa beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu di 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, kalau dari ayat ini yang baru saja kita baca, siapa yang bertanggung jawab aktif untuk melawan? Apakah Tuhan ataukah kita sebagai manusia? Kita sebagai manusia, karena dibilang senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, senjata yang kita miliki itu karena sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah maka sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan, jadi saya mematahkan. Bapak Ibu Saudara
mematahkan. Tugas kita ya, bukan ujuk-ujuk dari atas yang mematahkan. Kita, ada bagian kita. Oke, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau ada pikiran yang tidak baik, kita tawan dan kita bawa, kita taklukkan, bawa kaki Kristus. So seperti yang sudah dikatakan di minggu pertama bahwa peperangan kita itu adalah, di medan perang kita adalah pada pikiran. Sebagian besar peperangan kita berada dalam pikiran kita. Menang atau kalah ditentukan dari pikiran. Kalau pikiran kita menang, maka kemungkinan besar kita pasti menang. Bukan kemungkinan besar, pasti kita menang. Tapi kalau pemikiran kita udah kalah duluan di pikiran, oh saya gak bisa nih, gak sanggup nih. Kemungkinan besar itu yang muncul, itu yang terjadi. Bahwa kita gagal, kita tidak sanggup. Nah, iblis sebagai bapa segala pembohong itu berusaha menawan pikiran kita dengan tipu muslihatnya. Setiap hari kasih satu mungkin, atau bukan setiap hari kasih satu, setiap hari bisa kasih beberapa, tapi perlahan, satu, perlahan, dua. Dia tidak langsung membuat kita menentang Tuhan, tidak. Halus bentuknya. Kayak misalnya di Kejadian 3. Ular bilangnya ke Hawa apa? Kalian tidak boleh makan semua pohon toh. Hawa jawabnya, boleh. Semua pohon boleh kecuali yang satu ini. Oke, jadi cara menipunya halus, perlahan-lahan. Tidak langsung membantah saja sama Tuhan, tidak. Tapi dia halus sekali masuknya, oke? Jadi siasat iblis adalah untuk menawan pikiran kita dengan tipu muslihat yang perlahan membentuk keyakinan kita. Kalau misalnya ada teman datang dan bilang, yuk kita narkoba aja yuk. Kira-kira mau gak? Langsung nolak, ya kan? Tapi kalau misalnya dikasih coba makan permen ini akan enak. Bikin mata tuh terbuka terus kalau belajar tuh bisa lama. Coba gak? Coba. Karena permennya bisa bikin mata terbuka, kalau belajar bisa jadi pintar. Bakal coba kan? Tapi kalau temannya bilang, ini narkoba, coba. Pasti langsung tolak. Jadi siasat atau tipu muslihat iblis juga gitu, halus sekali. Oke, perlahan-lahan tapi pasti. So, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya suka bilang, dan mencari orang yang dapat ditipunya. Oke. So tipu muslihat iblis ini sudah ada sejak Adam dan Hawa, itu yang paling pertama. Oke. Dengan bilang bahwa sebetulnya kalau kamu makan buah ini tidak mati. Cuman Tuhan tidak mau kamu saingi, karena kalau makan buah ini kamu tuh jadi pintar, langsung tahu mana baik, mana benar. Bisa menyerupai Allah. Jadi Tuhan bilang jangan makan ini, tidak akan mati kok. Tuhan tipu saja. Jadi kemudian tergodalah Hawa dan makan dan juga dia memberikan kepada Adam. Nah situ kebohongan pertama bahwa Tuhan itu jahat. Gitu ya. Dan kemudian bergeser lagi ke pasal selanjutnya itu di sana di mana Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Ternyata cuman persembahan Habel saja yang diterima. Dan itu membuat Kain menjadi marah. Kain mungkin merasa bahwa Tuhan itu tidak sayang, Tuhan itu pilih kasih. Kalau saya berdoa Tuhan tidak dengar. Dan kebohongan-kebohongan iblis itu terus sampai ke kita saat ini. Kita ditipu dengan berkata bahwa kamu tuh gak akan pernah sukses. Pernikahanmu tuh pasti hancur deh. Kamu tuh tidak layak untuk dicintai. Kamu akan selalu gagal, kamu itu tidak sempurna. Jadi perlahan-lahan tanpa kita sadari, iblis sedang menipu kita dengan tipu muslihatnya. Jadi ternyata kalau tadi di minggu pertama Pastor Anca sudah menyampaikan bahwa pikiran kita adalah medan perang, apa yang kita pikirkan itu ternyata kuasanya sangat luar biasa. Karena bisa menentukan apakah kita menang atau kalah dalam kehidupan. Jadi kehidupan kita merupakan refleksi dari pikiran-pikiran kita.
apa yang ada dalam pikiran kita pasti keluar dalam kehidupan kita. Kalau yang ada di sini marah dan dendam, kira-kira keluarnya apa? Makian, gosip, hujatan, ya kan? Pasti akan keluar. Apa yang masuk di sini pasti akan keluar. So ketika iblis menipu dan menanamkan kebohongan, kebohongan-kebohongan itu kemudian kita percaya dan membentuk filter-filter dalam pikiran kita. Oke, filter itu mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita melihat orang lain, dan bagaimana kita melihat Tuhan. Nah, kita perlu tahu bahwa cara Tuhan menciptakan atau Tuhan menciptakan cara kita berpikir itu cukup unik. Apa yang kita pikirkan saat ini di alam bawah sadar kita dengan disadari, kita interpretasi, kita terjemahkan atau kita berikan makna. Setelah diberikan makna, pikiran tersebut akan masuk ke alam bawah sadar kita. Dan menjadi pola-pola pikir tertentu atau menjadi prinsip-prinsip dalam kehidupan kita atau menjadi nilai-nilai yang kita anut dalam kehidupan kita. Kita bilangnya mental filter, seperti ada pola-pola pikir tertentu yang menjadi kecenderungan kita. Jadi begitu ada masalah yang terjadi, keyakinan kita itu yang mengendalikan apa yang muncul di permukaan. Sejauh ini bisa dipahami? Kalau masih belum, gini juga boleh. Oke, saya coba perlahan. So ketika iblis menipu dan menanam kebohongan yang kita percaya, itu menjadi pola dalam pikiran kita. Nah pola-pola ini kita gunakan dalam meresponi setiap kehidupan kita. Udah cepet banget ya, belum sampai di situ sayang. Oke, jadi cara kerja otak kita ini seperti ini. Ada pemikiran baru. Ketika kita memikirkan sesuatu atau kita belajar sesuatu, ada satu jalur baru di otak yang lagi dibangun. Oke, semakin sering kita memikirkan hal tersebut, semakin lancar juga jalur tersebut. Sama kayak kita mau babat hutan gitu ya, mau lewat harus babat dulu nih pohon-pohonnya apa segala macam. Semakin sering dilewatin, semakin sering kita pikirkan, semakin lama jalannya makan semakin bersih. Mulai dari yang tanah sampai akhirnya nanti mungkin kita aspalkan atau mungkin kita cor atau apalah. Pokoknya intinya jalan yang ke situ lama-lama jadi lebih cepat, lebih gampang. Oke. Nah begitulah otak kita dibentuk sama Tuhan. Saya contohin dengan belajar mobil manual. Kalau belajar mobil manual kita pakai 3 pedal, sebelah kiri kopling, tengah rem, kanan gas, betul ya. Untuk mau starter, begitu di starter, yang pertama kita lakukan adalah kaki kiri menginjak kopling, kemudian tangan kiri masukkan persneling ke gigi 1. Untuk mobilnya bisa jalan, koplingnya harus dilepas secara perlahan. Koplingnya dilepas perlahan, kemudian kaki kanan menginjak gas perlahan. Jadi sambil kopling diangkat, gasnya ditekan. Okay? Harus ada keseimbangan. Kalau langsung lepas kopling, maka mobilnya pasti mati. Setelah gigi 1, jalannya udah mulai enak, RPM-nya udah mulai naik, kita ganti ke gigi 2 dengan cara injak kopling lagi, tangan dari sini turun, dari atas turun ke bawah, masuk gigi 2, tergantung mobil ya. Kemudian angkat koplingnya pelan-pelan, injak gas lagi. Kalau mau rem, baik ngerem memelankan laju atau kamu berhenti, kita nggak bisa langsung injak yang tengah, jrat gitu, karena pasti nanti mobilnya mati. Jadi harus rem, injak sebentar, kemudian koplingnya juga harus diinjak, oke? Jadi kaki kanan dan kiri terus aktif. Nah awal-awal belajar kita akan terus ingat nih, oke, injak kopling, pelan-pelan angkat pelan-pelan, kasih masuk kasih masuk gas gitu kan, kasih masuk gigi 2. Kadang-kadang kita sejalan mobilnya udah gitu, lupa, kasih masuk dulu gigi 3 gitu ya. Jadi dari mall sampai ke Sentani tidak ada yang boleh ganggu. Tutup mulut semua karena saya lagi belajar nyetir ini. Karena bisa bahaya kan belok-belok begini ya. Kalau ada yang nganggung kita biasa berteriak, wih diam dulu, ini lagi konsentrasi tinggi nih gitu. Sambil biji-biji keringat tuh keluar gitu. Jadi di dalam sambil nyetir tuh sambil ingat
kopling, oke, gas, oke, rem, kopling. Jadi sampai stres sendiri, betul? Tapi hanya untuk beberapa saat, kemudian kita jadi otomatis. Apalagi mungkin bapak-bapak yang sudah puluhan tahun nyetir. Bisa kan dari sini sampai Sentani sambil ngelamun kan? Kita udah bisa nyetir sambil ngelamun, mikir-mikir yang lain, cerita-cerita, ketawa-ketawa. Otak sudah tidak pikir lagi, oke gas, oke kopling, udah gak perlu lagi. Bayangin kalau Tuhan tidak menciptakan kita punya otak dengan cara yang seperti itu. Dari Pasir Dua yang paling jauh ya, Pasir Dua sampai di Sentani. Itu sudah gak bisa ngapa-ngapain, sudah lelah mau pergi gereja atau mau ngapain udah gak bisa. Karena otak sudah gas, rem, kopling, gas, rem, terus gitu ya. Jadi sudah menghabiskan tenaga. Jadi caranya Tuhan menciptakan otak sering dipikir garisnya itu jalurnya itu semakin lancar. Akhirnya masuk ke otomatis. Nah masuk otomatis itu berarti sudah masuk di alam bawah sadar. Oke, kadang-kadang kita sambil melamun kita bisa melakukan apa yang menjadi kebiasaan kita. Sampai di sini bisa diterima? Oke. So alam bawah sadar dan alam sadar gambarnya yang seperti tadi. Silakan Kak Icel. Nah, gunung es. Kita lagi duduk di sini memilih jam 11.30 untuk mengikuti ibadah kedua. Itu adalah alam bawah sadar. Oke. Duduk di sini terus sambil mikir nanti habis ini ketemu mau makan apa ya. Kemarin ada lihat di Instagram di kuliner apa gitu kan. Ada makanan-makanan enak kayak mesti coba. Nah, itu tuh di alam sadar. Kemudian alam bawah sadar, alam sadar itu cuma 10%. Alam bawah sadar itu 90%. Tapi 90% mengendalikan 10%. Jadi jodohnya mau yang modelnya kayak apa, kalau lagi ada orang salib kita dari samping terus, wih, nah, itu tuh dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nanti kalau kau suka keluar kata anjing gitu, nanti baru darah Yesus Tuhan sucikan Tuhan. Jadi yang pertama maki keluar, itu di alam bawah sadar tuh. Nanti baru alam sadar bilang, hei baru pulang gereja, tadi baru berdoa. Oh iya Tuhan ampun. Yang bikin reaksi kita pertama, itu alam bawah sadar. Begitu ada orang korek, itu alam bawah sadar, bukan alam sadar. Oke, so tipu muslihat iblis masuknya dari situ. Dia kasih perlahan-lahan sampai kita percaya. Karena udah masuk di alam bawah sadar kita percaya dan itu yang mengendalikan kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus bilang di Roma 7:15 sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat tetapi apa yang aku benci itulah yang aku buat. Rasul Paulus menyadari bahwa meskipun orang Kristen itu sudah dibebaskan. Ya, Yesus sudah mati bagi kita sudah dibebaskan, sudah dibenarkan, tapi kita masih bisa hidup dalam pengaruh kuasa dosa. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mendisiplinkan pikiran kita. Kadang-kadang kan kita pikir iblis tuh akan ganggu dengan ada cewek cantik, pakai baju yang heboh banget, nah itu gangguan. Dari sini aja. Pikiran-pikiran kita. Makanya dibilang apa? Jikalau engkau melihat seorang perempuan dan menginginkannya dari dalam hati saja Anda sudah berdosa gitu ya. Jadi ada di dalam. Itu yang dikatakan di khotbah Pastor Rance ya. Bahwa segala sesuatu yang dari dalam itu yang menajiskan kita. Nah, saya sampai di mana? Oh yes. So sekarang kita juga tahu bahwa kenapa orang Kristen rajin ke gereja nggak pernah bolong. Dari Januari sampai Desember, bukan tipe Kristen kapal selam, bahkan mungkin sudah ikut pelayanan, tapi kok kehidupannya tidak berbuah, tapi kok kehidupannya tidak berubah, kok dia masih tetap gampang tersinggung, kok dia masih tetap gampang marah, kok dia masih tetap gampang cemas, karena kemungkinan besar ada tipu muslihat iblis yang dia percaya. Oke, walaupun kita bisa bilang bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha besar, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ketika kita ada di dalam badai kehidupan kita. Sulit buat kita bisa menerima ayat itu. Baik-baik dari mana? Tuhan bilang tidak merancangkan kejahatan, tidak merancangkan kecelakaan. Ini apa? Kenapa Tuhan kasih? Gitu ya.
So dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya memberikan warna berbeda, warna merah di tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah dalam caramu berpikir. Karena ternyata tanpa perubahan budi, tanpa perubahan pikiran, tanpa perubahan paradigma akan sulit bagi kita untuk memahami ataupun bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang kehendak diri sendiri gitu ya. Nah karena dibilang di dalam Kolose 1 ayat 21, kamu juga yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Roma 8 ayat 7-8 dibilang bahwa setiap keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ternyata secara naturnya pikiran kita itu selalu memberontak kepada Tuhan. Pikiran kita selalu menentang kepada Tuhan. Kamu juga yang dahulu hidup jauh dari Allah yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. So diperlukan pembaharuan budi, diperlukan perubahan pikiran. Pembaharuan pikiran, jadi pikiran yang salah kita rubah menjadi pikiran yang benar. Pikiran yang dikuasai oleh dosa harus kita rubah menjadi pikiran yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Amos dan juga Pastor Bertus di minggu ke-3 dan ke-4. Oke, sebelum saya masuk ke langkah-langkahnya, saya mau kita audit dulu nih. Oke, ada 3 hal yang pengen kita akan mengaudit pikiran kita dalam 3 tahap. Yang pertama, boleh yang angka 1 sampai 10? Yes. Yang pertama kita lihat ya, ada angka 1 sampai 10. Kemudian angka 1 itu cemas. Kemudian di angka 10 ada tenang. Oke. Gimana cara auditnya? Jangan senggol kiri kanan, jangan colek istri ataupun suami, mama, bapak itu kok gitu. Jangan. Oke, dilihat, dipikirkan, mengingat diri sendiri aja dulu. Ketika bangun di pagi hari, ketika buka mata pertama, yang muncul dalam pikiran itu apa? Aduh, nanti ini interview dapat terima kah tidak? Aduh, ini bos datang nih, sapung pekerjaan belum selesai dapat marah kah tidak? Aduh, ini uang sekolah mau bayar bagaimana? Aduh, ini suami begini, istri begini dan seterusnya. Apakah yang kita pikirkan adalah jangan-jangan, ataukah pikiran kita di pagi hari bisa tenang, bisa ada perasaan damai. Karena mau kalau dunia jungkir balik pun tidak masalah. Karena Tuhan janji bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan janji bahwa rancangannya itu rancangan damai sejahtera dan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan janji bahwa kalau kita ada bersama Dia, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia, ya kan? Oke. Next. Negatif di angka 1 ataukah di positif? Kalau kita merenungkan dan perhatikan kebiasaan kita, nggak usah 1 minggu, 1 bulan, 1 hari deh. Dalam setiap hari lebih banyak pikirannya ke arah negatif atau ke arah positif. Pas buka mata gini, Tuhan hari ini panjang apa, ada meeting A, B, C, D, E, F, G, masih ada pertemuan lagi di gereja lagi, belum komsel lagi. Aduh ini anak hari ini les lagi, saya harus bolak-balik lagi, ongkos maksim lagi. Kita lebih banyak mikirin ke sana ataukah yes ada tantangan tapi bersama Tuhan pasti bisa gitu ya. Memang berat pekerjaannya tapi puji Tuhan masih dapat pekerjaan. Banyak orang udah tidak dapat pekerjaan. Memang bos ini agak menjengkelkan tapi gak apa-apa.
Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Semakin saya digesek dengan saya pembuas ini, semakin baguslah saya dalam keterampilan sosialisasi misalnya. Oke, tergantung bagaimana cara kita melihat. Yang ketiga, nah secara umum kita lebih suka memikirkan hal-hal duniawi atau sesuatu yang kekal. Hal duniawi itu apa? Apa yang ada buat saya? Apa yang bisa saya dapat? Keuntungan apa yang bisa saya dapat? Berapa banyak like yang bisa saya dapat? Kalau saya pakai baju ini, OOTD saya ini, nah berapa banyak yang orang komen? Berapa banyak yang orang suka? Oke, itu contoh-contoh duniawi. Sedangkan kalau kekal, saya bisa bantu apa? Tuhan sudah kasih talenta ini, apa yang saya bisa bantu? Siapa yang bisa saya bantu? Oke, jadi kalau yang duniawi adalah apa yang bisa saya dapat. Tapi kalau kekal, apa yang bisa saya lakukan buat orang lain sesuai dengan kehendak Bapa. Oke, so seringkali kita melihat kenyataan hidup kita dengan cara pandang yang salah. Karena tadi tipu muslihat iblis yang sudah membentuk pola, membentuk yang namanya mental filter. Sehingga ini gambarnya bagus nggak? Kira-kira kalau lihat pemandangan ini senang atau sedih? Hah? Senang ya? Tapi sayangnya seringkali mental filter kita membuat kita cuma lihat daerah ini saja. Happy nggak kalau lihat daerah ini aja? Nggak happy. Tuhan nih bagaimana ya? Tuhan bilang Tuhan turut bekerja, Tuhan bilang rancangan damai sejahtera. Kok gelap-gelap saja yang saya lihat? Padahal kenyataannya apa? Indah sebetulnya. Tapi dua orang melihat gambar ini bisa beda ya. Ada yang bisa bilang, ih cakep banget, wah cantik banget, entah ini apa, sunset, sunrise gitu. Tapi ada orang yang akan komplain daerah ini. Pernah tahu kan? Pernah menemukan pasti. Ini sesuatu yang indah. Tapi nanti yang dikomenin apa? Kenapa sih dia pakai backgroundnya abu-abu ya? Harusnya tuh coba bikin lebih besar begitu. Bisa lihat ya? Fokusnya sebenarnya di sini nih gitu. Tapi kita bilang kok enggak ini, enggak simetris loh ini ada. Kenapa dia taruh agak miring ke sini? Itu mental filter kita. Kita milihnya yang mana? Yang mana yang menjadi pola-pola kita? Kadang bisa digelap, padahal tuh bisa nggak di sini? Janji Tuhan tuh nyata kok, ada harapan. Tapi kita kadang-kadang suka milihnya di sini, atau bahkan kadang-kadang di sini. Jadi kadang-kadang Tuhan udah ngasih begitu banyak mujizat dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak bisa lihat. Dan kita marah sama Tuhan, kok Tuhan gak sayang, kok Tuhan gak peduli. Balik lagi termakan dengan kebohongan iblis bahwa Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak mendengarkan doa, Tuhan itu pilih kasih. Padahal kenyataannya ada mental filter kita aja. Kita lebih suka lihat yang di sebelah sini. Padahal bisa lu ambil yang sebelah sini. Atau mungkin punya frame yang jauh lebih besar bisa ngelihat keseluruhannya. Bisa dipahami? So pikiran kita menentukan kemana arah kehidupan kita. Tidak mungkin punya kehidupan yang positif. Kalau habis diaudit tadi pikirannya ternyata lebih banyak negatif. Kalau masuknya negatif, keluarnya negatif. Betul ya? Kalau kita tanam alpokat, nanti tumbuhnya jadi apa? Apokat, nggak mungkin pohon pisang gitu kan. Kalau yang masuk di sini adalah negatif, keluarnya negatif. Kita tidak mungkin punya kehidupan yang berkemenangan dan penuh sukacita kalau di dalam kehidupan, dalam pikiran kita isinya cemas, isinya takut, isinya worry, isinya yang negatif. Kita nggak mungkin bisa sepenuhnya mengenal Allah ketika isi pikiran kita hanya berisi dengan urusan duniawi. Di Amsal 16 ayat 32 dibilang orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bicara soal sabar dan menguasai diri berarti bicara tentang mengendalikan apa? Pikiran. Karena pikiran kita menentukan perasaan kita menentukan perilaku kita. Pikiran menentukan rasa menentukan perilaku. So di Matius 14 pada saat itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan sudah selesai nih. Karena Tuhan sudah selesai puasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum dan beliau lapar. Kemudian iblis itu mencobai beliau, dia bilang gini, Tuhan tinggal perintah saja ini batu-batu nih akan berubah jadi roti. Tuhan bisa ya? Pasti ya? Sanggup. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan mengajarkan kita kalau ada tipu muslihat iblis, ada kebohongan, kita harus melawan, harus kita taklukkan dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Gimana caranya? Pertama, identifikasi tipu muslihat apa yang selama ini membelenggu kehidupan kita. Identifikasi atau kenali tipu muslihat iblis yang mana yang mengikat kehidupan kita, yang membuat kita selalu percaya, yang membentuk pola-pola kita, yang membentuk filter kita sehingga kita sulit untuk melihat yang baik, kita selalu melihat yang buruk. Kita sulit melihat bahwa Tuhan itu baik, kita selalu melihat Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak sayang, Tuhan itu pilih kasih dan sebagainya. Itu yang pertama. Kita butuh kuasa Tuhan pastinya. Kita perlu bantuan Roh Kudus untuk mengingatkan. Karena apa yang ada di alam bawah sadar tidak dapat kita sembuhkan, tidak dapat kita perbaiki. Jadi yang ada di alam bawah sadar perlu dinaikin dulu. Perlu diingatkan dulu oleh Roh Kudus. Perlu diingatkan dulu oleh Tuhan. Perlu diingatkan dulu. Jadi gini, kalau kita ketika marah ataupun tersinggung ya, ketika ada kejadian di mana saya tersinggung karena tidak disapa. Kenali kenapa saya harus tersinggung. Apakah kalau tidak disapa itu dosa kah? Dosa kah tidak? Dosa? Kalau tidak menyapa orang lain apakah itu tindakan berdosa? Apakah itu tindakan tidak menyenangkan? Belum tentu. Karena kita nggak pernah tahu. Ini kayak saya gini ya, jujur aja kan mata terbuka besar-besar. Tidak kelihatan karena ada lampu. Jadi saya nggak bisa lihat. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di situ hai-hai gini, saya mungkin nggak bisa lihat. Tapi apakah karena saya sombong? Enggak, karena nggak kelihatan. Oke, kalau dari situ kelihatan kan, aman-aman saja. Dari sini nggak kelihatan, susah. Karena ada light. Kalau dihilangkan nanti Bapak, Ibu dan Saudara yang ada di rumah tidak bisa terlihat dengan jelas untuk videonya. Seperti itu ya. Jadi ketika saya tersinggung, ketika saya menyapa dan tidak disapa balik, kenapa saya harus tersinggung? Apakah itu akan mempengaruhi keselamatan saya? Ataukah itu mempengaruhi keberhargaan diri saya? Apakah itu membuat saya merasa tidak dihormati? Ketika saya merasa, oh iya saya tidak dihormati. Ada tipu muslihat apa di sana? Apakah harus seluruh bangsa, shalom, apa kabar? Harus begitu terus, harus menyapa kita semua, harus suka sama kita semua. Tuhan Yesus saja yang maha suci, maha kudus, maha luar biasa, banyak haternya, betul ya? Kalau zaman sekarang netizen kan banyak haternya. Tuhan Yesus yang luar biasanya banyak haternya, boro-boro kita gitu kan ya. Nah jadi belajar untuk mengenali itu. Jadi kita nggak bisa tidak bisa tidak melakukan bagian kita. Mengenali identifikasi itu kan harus mencari, harus diusahakan. Jadi belajar untuk mengenal diri. Begitu, kok saya bawaannya marah ya? Kalau harus ngomong 2 kali itu marah gitu loh. Kenapa? Oh saya merasa tidak didengar. Kalau tidak didengar tipu muslihatnya yang mana nih? Tidak ada orang yang peduli sama kamu. Kamu itu tidak layak buat dicintai. Sedih gak? Kita bisa marah ketika kita kesepian loh. Kita bisa marah
ketika kita sedih. Oke? Jadi waktu aku marah, marahnya ini kenapa? Nah itu bagian dari identifikasi. Cari dulu nih tipu muslihatnya apa. Setelah itu kita masuk di langkah kedua adalah temukan kebenaran yang dapat menghancurkan tipu muslihat atau kebohongan tersebut. Nah di sini saya suka bilang tuliskan ayat-ayat firman Tuhan yang kita dapat. Mungkin dari catatan-catatan khotbah juga kita catat yang bisa melawan kebohongan yang selama ini mungkin kita percaya. Setelah tulis kita pikirkan dan renungkan firman tersebut. Karena sistemnya sama seperti rumus matematika. Kalau dihafal saja tapi tidak dipahami, tidak mungkin bisa mengerjakan soalnya. Oke? Soal matematika saya suka lelah kalau udah kena X, Y, faktor-faktor gitu udah langsung mabok gitu kan ya. Itu momok bagi saya gitu. Jadi walaupun sudah hafal rumusnya, tapi kalau nggak paham nggak mungkin bisa ngerjain. Kan ada tuh yang kalau matematika 5 tambah 5 dalam kurung 1 tambah berapa. Yang kalau nggak salah yang duluan harus yang dalam kurung dulu ya. Nah, saya tuh nggak tahu tuh, susah banget tuh. Tapi kan hafal bisa ya, hafal bisa gitu loh. Tapi kalau nggak paham nggak bisa. Jadi kita hafal ayat firman Tuhan, tapi kalau kita nggak paham, cuma jadinya. Karena dia nggak jadi masuk di sini dan nggak bisa masuk di sini. Tidak dipahami di otak, tidak pahami di nalar, tidak mungkin bisa dipahami di sini. Oke, jadi pertama tulis, kedua pikirkan, ketiga perkatakan berulang-ulang. Sampai telinga mendengar, sampai kita percaya dan bisa menggantikan tipu muslihat iblis. Kalau dibilang bahwa saya tidak berharga, kita lihat aja. Next slide, kalau tipu muslihatnya bilang aku tidak berharga. Kebenaran firman Tuhan, next saja. Kebenaran firman Tuhan bilangnya gini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, Efesus 2 ayat 10. Kemudian di Lukas 12 ayat 7 dikatakan bahwa bahkan rambut kepalamu pun terhitung semua. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Oke, masih banyak banget ayatnya. Saya cuma ngambil 2. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa menemukan sendiri ayat yang lebih cocok. Itu yang mana gitu ya, yang bukan cocok karena kita suka tapi yang betul-betul merema, yang menyentuh. Kemudian tulis, renungkan, perkatakan, saya bikinnya gini. Saya berharga karena saya adalah buatan Allah, saya diciptakan sesuai dan segambar dengan Allah, saya berharga di mata Allah, bahkan rambut di kepalaku pun Tuhan tahu jumlahnya. Kurang dekat apa itu Tuhan sama saya? Kurang spesial apa nih saya di mata Tuhan? Sampai iseng banget rambutnya dia mau hitung gitu kan ya. Jadi ini bisa kita taruh di cermin, bisa kita taruh di handphone kita baca berulang-ulang. Sampai itu merasuk, sampai itu merema. Tipu muslihat kedua misalnya, aku tidak akan pernah berhasil. Kebenaran firman Tuhannya bilang bahwa dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tulis, renungkan, perkatakan. Rancangan Tuhan dalam hidupku adalah rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Ini tugas siapa? Tugas kita pribadi. Oke, nggak bisa istri yang bikin buat suaminya, nggak bisa suami yang bikin buat istrinya, nggak bisa kakak bikin buat adik, apalagi hamba Tuhan bikin buat jemaat, enggak. Ini semua masing-masing kita. Bahkan yang sudah pelayanan pun kita harus terus melakukan ini. Karena tipu muslihatnya tuh udah masuk sampai di alam bawah sadar. Butuh effort yang luar biasa, butuh usaha kita dan butuh kuasa dari Roh Kudus untuk kita bisa mengubahnya. Tidak gampang, seorang Rasul Paulus saja sudah mengakui, gak gampang. Pengennya melakukan kebenaran, tapi yang ada bikinnya sesuatu yang di luar kebenaran. Nah, apa yang kita pelajari hari ini bukan sulap.
bukan magic. Masih bisa ingat? Yang pertama apa? Udah lupa kan? Yang pertama apa? Identifikasi. Yang kedua apa? Menemukan kebenaran. Menemukan kebenaran nanti dibantu dengan apa aja? Tulis. Tulis, pikirkan, perkatakan berulang-ulang. Nah, udah tahu ya rumusnya, oke? Identifikasi, kemudian temukan kebenarannya. Udah temukan kebenarannya, perlu ditulis, perlu direnungkan, perlu diperkatakan. Apakah pulang dari sini sudah langsung jago? Bisa menemukan semua tipu muslihat iblis yang sudah bertahun-tahun melekat dalam kehidupan kita? Tentu saja tidak. Oke. Saya orang percaya, saya orang Kristen, tapi saya harus mengakui bahwa masalahnya dengan kita di orang Kristen yang punya Tuhan maha luar biasa, kita cenderung suka, orang timur bilang pamalas. Pamalas pikir, pamalas berproses. Kita maunya ini air, kalau saya berjalan sampai di sini, dia berubah menjadi anggur. Mungkinkah tidak? Tidak. Kecuali memang Tuhan menghendaki ya di pernikahan, karena ada ceritanya kayak begitu. Tampung aja, ciduk aja. Nanti pas sampai di orang penggelas, sudah jadi anggur gitu. Ada masa yang seperti itu. Dan kita maunya yang kayak gitu tuh. Burung puyuh bisa turun. Bahkan kita maunya gini, burung puyuh turun, Tuhan jangan kasih burung hidup. Kasih yang sugoreng lah, katong tinggal makan. Betul kan tidak? Betul kan? Itulah manusia gitu ya. Maunya yang insan-insan aja, yang gampang-gampang aja. Kalau dengar khotbah yang ternyata harus berproses, harus melakukan bagiannya, mama dengar itu, ubah kau pemikiran itu. Jangan ceria-ceria susi saya gitu. Atau mungkin papa itu makanya dengar harus menyayangi mama gitu kan. Ketong tinggal boko tuding aja gitu. Kalau misalnya ternyata di samping gak ada yang bisa kita colek-colek, kita bisa saja menolak pengajaran tersebut dengan berbagai macam hal. Entah itu yang khotbah kegendutan lah, entah lipstiknya terlalu merah lah, kenapa dia pakai celana, dia perempuan harus pakai rok lah, entahlah macam-macam gitu ya. Kita berusaha pokoknya nggak ada urusannya sama proses. Gitu. Kita suka tumpang tangan di mobilnya orang. Dalam nama Yesus, mobil saya enak aja itu punya orang gitu kan. Kita mau dalam nama Yesus punya saya tapi tidak mau kerja. Kita mau hidupnya enak, nyaman, punya rumah tapi tidak mau berusaha. Bahkan kadang-kadang kita suka pilih-pilih ayat yang sesuai dengan keinginan kita yang enak didengar. Tuhan memberkatimu, amin gitu. Pergilah, aku mengutus engkau, pergilah, Tuhan utus dia saja gitu kan. Kesukaan kita kayak gitu. Kita hafal ayat juga begitu. Coba, siapa yang hafal Roma 8:28? Allah turut bekerja untuk mengerjakan kebaikan. Titik. Ya kan? Slide di Roma 8:28. Nah, ternyata kebaikan bagi mereka belum yang mengasihi dia. Kadang-kadang kita juga sampai di sini mengasihi dia. Titik. Next slide. Sebenarnya ada komanya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Jadi kalau bilang terpanggil artinya apa? Harus bekerja. Yang terpanggil berarti ada tujuan Tuhan dalam hidupnya, harus dikerjakan, harus diusahakan. Ada proses yang perlu kita lewati. Tapi seringkali kita sampai di situ aja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Titik. Padahal masih ada. Oh ditambah deh, kan saya orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi dia, titik. Padahal masih ada komanya, yaitu yang terpanggil.
Oke. So mangkok ini, mangkok. Apa nih? Mangkok. Ini akuarium kecil atau pot apapun ini. Ini seperti pikiran kita. Oke. Nggak repot ya? Kalau gini dengar suara saya bisa? Mungkin yang di kamera yang kedengaran. So kebohongan iblis itu muncul dari kita umur 0 sampai kita tua. Oke, siap pengalaman itu masuk. Ini pengalamannya tidak menyenangkan, batunya warna hitam. Pengalamannya baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, batunya warna putih. Mama marah sama saya, papa marah sama saya, kayaknya saya ini anak buangan atau saya anak adopsi. So, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak peduli sama saya, Tuhan tuh gak pernah mendengarkan doa-doa saya. Saya itu tidak berguna, tidak layak untuk dicintai, tidak ada orang yang mau sama saya. Apalagi kebohongannya. Pernikahan saya akan hancur. Masa depan saya rusak. Semua itu masuk di dalam pikiran kita, baik di alam sadar maupun alam tidak sadar. Dan dia akan mengendap di alam bawah sadar. Bagaimana caranya supaya isinya lebih banyak batu putih ketimbang batu yang hitam? Dibaptis, oke. Kita baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dibangkitkan bersama Kristus. Tara, jadi warna putih semua? Tidak, itu hanya sulap, bisa kayak begitu, magic. Harus diusahakan, dikeluarkan, betul. Tuhan itu jahat. Kok susah ya ngeluarin batunya? Tuhan itu jahat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal, mati buat kita, nyelamatin kita. Tuhan itu jahat? Tidak jahat. Kasih keluar batu hitam, kasih masuk batu putih. Saya tidak berharga. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Rancangannya, rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Harapan masa depan yang diberikan adalah masa depan yang penuh harapan. So, saya tidak berharga? Tidak betul. Saya berharga di mata Tuhan. Masuk lagi. Apa lagi? Pernikahan saya akan kacau. Pernikahan itu dari Tuhan. Konsepnya itu dari Tuhan. Oke? Dua menjadi satu itu dari Tuhan. Jadi bukan sembarang-sembarang, kita nggak bisa cerai seenaknya yang kita mau. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Banyak hal nih yang perlu saya pelajari. Saya tidak bisa menuntut istri saya tidak bisa hanya menuntut suami saya. Harus ada usaha dari kita berdua. Masukin lagi, keluarin lagi. Apalagi ya? Saya tidak dicintai. Dibilang bahwa Tuhan tuh mencintai kita, kasihnya begitu besar sampai dia mau mati bagi kita. Jadi kita masukin lagi batu putih. Jadi siapa yang bertugas untuk kasih keluar batu? Tuhan Yesus? Hamba Tuhan? Gembala Komsel? Siapa? Kita sendiri. Nah seringkali kita mau orang lain, kita mau Tuhan Yesus, kita mau begitu dicelupkan di laut atau di kolam atau di kali, begitu angkat, putih semua. Shalom, Allah memberkatimu, Jayapura, enggak kayak begitu. Bisa-bisa begitu pulang dari pantai Hamadi gitu ya, ada orang salib, nah, tetap gitu kan. Dan dibilang bahwa kita sudah dimenangkan, kita sudah dibenarkan, tapi sudah dilepaskan daripada
dosa, tapi kuasa dosa itu bisa masih mempengaruhi kehidupan kita. Kita yang harus satu persatu angkat kasih keluar. Ini apa? Ini apa? Ganti dengan firman Tuhan. Tugas kita harus aktif. Itu yang tadi saya bilang, sayangnya banyak orang Kristen malas. Orang Kristen, saya juga termasuk kan. Karena kita malas mau utak-atik, malas mau merasa. Ketika harus kayak gitu nanti dibilang bahwa apa? Ini kayaknya sesat. Kok mengingat-ingat masa lalu? Itu intimidasi dari iblis. No, iblis memang tidak mau kita ingat-ingat masa lalu supaya kebohongan-bohongan itu tidak akan terbongkar, dia tetap ada di dalam saja. Ada yang sudah senyum-senyum. Oke. So ketika kita mau merubahnya harus apa? Kenali dulu, identifikasi. Kemudian yang kedua, temukan kebenarannya, dituliskan, direnungkan, diperkatakan berulang-ulang sampai kita bisa mempercayai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita pada akhirnya bisa menghidupi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Menemukan tipu muslihat iblis bukanlah hal yang mudah. Saya ingat waktu pertama kali, waktu itu saya masih muda banget, sekarang juga masih muda ya. Waktu masih muda banget, pertama kali dipercayakan untuk berbicara di depan, saya merasa bahwa saya terlalu muda. Saya nggak layak untuk ada di depan. Ada orang tua yang lebih layak, itu yang saya percayai. Dan setiap kali dikasih kepercayaan saya selalu menolak. Sampai satu waktu saya menemukan kebenarannya bahwa kita semua adalah representatifnya Tuhan. Kita semua perwakilannya Tuhan. Siapapun itu, ya, dari manapun latar belakang kita akan dipakai oleh Tuhan. Setelah saya tahu kebenaran itu, saya mulai perkatakan, saya berdiri di depan cermin. Ini hal yang saya suka lakukan sampai sekarang. Saya suka berdiri, Anca kamu berharga, Anca kamu bisa, Tuhan ada dalam kamu, Tuhan kekuatanmu, Tuhan sumber hikmatmu, Tuhan yang tolong kamu. Dan perlahan-lahan itu membentuk identitas yang baru. Yang membentuk jati diri yang baru, membentuk kepercayaan yang baru. Dan ini hal yang luar biasa, yang sekarang akhirnya saya bisa melihat bahwa oh puji Tuhan saya berprogres. Nah Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pastor Cynthia di siang hari ini bahwa kita perlu mengidentifikasi, perlu mengenali di area mana dari kehidupan kita yang sering dipakai oleh iblis untuk menipu kita. Ya, yang sering saya temukan adalah masa lalu kita. Ketika kita dulu adalah orang yang mudah untuk terluka, setelah dibaptis, masa lalu itu sering dikorek. Ada orang yang dengan sengaja mungkin membuat kita tersinggung, kecewa, terluka, masih sakit hati enggak? Hal-hal seperti itu yang perlu kita identifikasi, perlu kita kenali, kemudian kita perkatakan firman Tuhan. Saya tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi seperti itu. Bapak dan Ibu dan saya diciptakan untuk rencana yang mulia. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa, mari kita berproses bersama. Oke, adakah di antara Bapak Ibu yang hadir siang hari ini yang baru pertama kali beribadah bersama kami? Bisa lambaikan tangan? Satu, ada Bapak, ada lagi? Selamat bergabung bersama kami Bapak. Kalau belum punya rumah rohani di Kota Jayapura, kami mengundang untuk terus bersama-sama beribadah. Di tempat ini ada ibadah 2 kali, yang pertama di jam 9 pagi, kemudian yang kedua di jam setengah 12 pagi. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman, silakan Cyber.
Ibadah Raya GBI Rock Jayapura di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 dilaksanakan 2 kali. Ibadah pertama mulai jam 9 pagi dan ibadah kedua mulai jam setengah 12 siang. Ibadah Raya GBI Rock Sentani di Jalan Raya HW Sentani dimulai pada jam 9 pagi. Ibadah Anak Rocky dilaksanakan setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi, bertempat di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 dan di GBI Rock Sentani. Ibadah Pemuda Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai jam 5 sore, bertempat di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan atau KK. Untuk info lebih lengkap, hubungi Booth Komsel setelah selesai ibadah, atau bisa juga menghubungi hotline kami di 0811 489 2002. Doa Malam Rock Jayapura bulan November dilaksanakan hari Jumat, tanggal 3 November 2023 mulai jam 7 malam, bertempat di Rock Hall Mall Jayapura. Bisa juga diikuti melalui Zoom, dan linknya akan di-share di media sosial GBI Rock Jayapura. Jemaat GBI Rock Jayapura bisa memberikan persembahan melalui transfer bank ke Bank BCA atas nama GBI Batu Karang dengan nomor rekening yang tertera. Selain dengan transfer bank, Jemaat GBI Rock Jayapura juga bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code menggunakan aplikasi Link Aja, GoPay, BCA Mobile, OVO, dan Dana. GBI Rock Jayapura juga ada di semua media sosial. Untuk informasi lebih lengkap bisa menghubungi hotline kami di 0811 489 2002 atau ke email yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang kesusahan memberikan persembahan dengan men-scan barcode. Barcode telah tersedia di depan kursi Bapak Ibu. Kalau agak ribet, Bapak Ibu bisa langsung mengambil amplop persembahan yang sudah tersedia di atas peti persembahan. Tadi di luar juga udah ada di atas meja, jadi mempermudah buat Bapak Ibu. Yang kedua, akan dilaksanakan doa malam. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, doa malam tidak hanya untuk pengerja. Nah, selama ini yang kami lihat bahwa yang ada di doa malam ini hanya pengerja. Nah, ini terbuka untuk semua jemaat. Dan itu akan dilaksanakan pada Jumat pertama setiap bulan minggu depan tanggal 3 November 2023 jam 7 malam di tempat ini, Rock Hall Mall Jayapura. Dan Bapak Ibu yang siang hari ini ada di tempat ini bisa bergabung bersama kami di doa malam. Amin. Sampai ketemu hari Jumat. Berikutnya, untuk Bapak Ibu yang tinggal di area Sentani, akan dilaksanakan Komsel Gabungan Wilayah Sentani. Bapak Ibu yang sudah berkomsel maupun yang belum berkomsel tapi punya rumah dan tinggalnya di area Sentani, kami mengundang untuk kita bersama-sama beribadah Komsel Gabungan di hari Selasa tanggal 31 Oktober pukul 18.30. Jam setengah 7 malam di Rock Sentani. Ada orang Sentani di sini? Ada ya? Tadi saya ketemu orang Sentani. Oke, sampai ketemu hari Selasa besok jam setengah 7 di Rock Sentani. Oke Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah.
kepadamu di siang hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah setiap benih firman-Mu yang sudah kami dengar, itu boleh menolong setiap kami supaya hari demi hari kehidupan kami semakin diubahkan dan kami boleh melangkah dalam satu kehidupan dalam rencana Tuhan. Hingga semua yang Tuhan mau, semua yang menjadi kehendak-Mu di hidup kami boleh tergenapi Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Cynthia yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau menambah-nambahkan hikmat, pewahyuan, pengurapan dalam kehidupannya. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada, dia boleh menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang yang Kau percayakan dalam kehidupannya. Terima kasih juga untuk setiap kami yang sudah mendengarnya. Roh-Mu menolong setiap kami untuk memproses hidup kami. Membawa kami kembali masuk pada rencana Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami juga bersehati untuk berdoa memberkati kota kami Jayapura. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera dari sorga ada atas kota ini. Keamanan, ketentraman ada atas kota ini. Pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk tanah Papua, kami lepaskan damai sejahtera Allah atas tanah Papua. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada di tanah ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan bagi bangsa Indonesia Tuhan, masa-masa persiapan di mana kami akan berpesta demokrasi Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang menguasai setiap hati dan pikiran setiap ciptaan-Mu. Sehingga keamanan dan kedamaian itu boleh ada atas bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Persembahan apapun itu Tuhan, kami berdoa Engkau Tuhan yang melipat gandakan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tangan umat-Mu dalam kebenaran dan membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga gembala kami, hikmat dan pengurapan dari Allah ada atas hamba-Mu. Kekuatan sukacita dari sorga ada atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap jemaat-Mu yang tidak beribadah bersama dengan kami. Mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat siang hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Angkatlah tangan-Mu dan tengadakan wajah-Mu kepada Bapa di sorga dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau ketika datang ke tempat ini. Dan Tuhan memberkati engkau ketika kembali dari tempat ini. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keturunanmu. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu dalam kebenaran. Dan menjadikannya menjadi berhasil. Tuhan memberkati pendidikanmu. Tuhan memberkati keluar masuk dari rumahmu. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.